Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Siap ngaji Ibu Bapak? Apa mau muter film lagi? Saya punya video film saya sendiri. Siap ngaji ya? Berapa jam? Setengah jam ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Diangkat tangannya Bapak Ibu semua, baca bersama. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, gimana nih, saya tanya dulu, boleh dijawab Bu? Bapak duduknya sudah semutan? Tahu semutan ya Bu ya? Sing sireman. Iya, manusia ada kesemutan ya. Semut ada nggak kemanusiaan? Nggak ada ya. Ya. Biar kompak, kita baca selawat dulu ya Pak Ibu ya. Kita baca selawat dulu, biar yang tadinya ngantuk menjadi tambah ngantuk ya. Kita berselawat dulu Ibu ya, biar semangat dikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo, 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Satu lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, cukup ya. Nanti sampai malam sholawatan terus. Nanti pas ngaji ngantuk semua. Tapi saya senang ibu kalau ngaji ngantuk, saya senang. Iya, kenapa senang? Berarti nggak punya masalah. Orang kalau ngantuk berarti nggak punya masalah. Makanya saya paling senang kalau lagi ngaji terus ada yang ngantuk, itu senang. Masya Allah, itu orang nggak punya masalah. Jadi bisa ngantuk. Saking nggak ada masalahnya di tempat pengajian juga ngantuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai ada satu pertanyaan Bapak Ibu, mudah-mudahan dijawab dengan baik. Pilih satu di antara dua. Yang pertama, menjadi dirimu sendiri. Yang kedua, menjadi orang lain. Kira-kira yang bagus yang mana, Bu? Hah? Pertanyaan yang pertama, jadilah dirimu sendiri. Yang kedua, jadilah orang lain. Bagusan yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama, menjadi diri sendiri. Yakin? Bu? Bu? Kedengeran gak saya ngomong, Bu? Jadi dirimu sendiri apa jadi orang lain? Jadi diri sendiri. Pasti nggak dirimu masuk surga? Hah? Insya Allah. Yakin nggak diri kita itu bagus? Yakin. Pernah nggak kita dipuji oleh Tuhan kita Allah? Pernah nggak dipuji? Hah? Malah Quran nyebutnya manusia itu lakanud. Apa tuh kalimat pertamanya? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sungguh sangat ingkar. Jadi yang namanya manusia itu ingkar kepada nikmat. Balik lagi. Jadi bagusan mana, jadi dirimu sendiri atau jadi orang lain? Bu, masih ridho menjawabnya. Jadi dirimu sendiri. Pernah nggak kita dipuji oleh Allah? Siapa yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran? Innaka la'ala khuluqin azim. Siapa itu? Siapa yang dipuji oleh Allah? Hamba. Siapa itu? Nabi Muhammad, Ibu. Bu, yang dipuji oleh Allah siapa? Nabi Muhammad. Jadi kita harus mencontoh diri kita sendiri atau mencontoh baginda Nabi? Berarti jadi diri sendiri apa jadi orang lain? Masih ngotot jadi diri sendiri. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa beliau? Baginda Nabi.
Jadi yang terbaik bukan jadi diri sendiri, tetapi jadi orang lain. Siapa orang lain yang dimaksud? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, Nabi Muhammad makannya banyak apa sedikit? Banyak. Itu tahu dari mana? Ya, Nabi Muhammad tidurnya banyak apa sedikit? Kita tidurnya sampai di pengajian juga tidur. Boleh Bu tidur di pengajian? Boleh, yang penting jangan malu. Boleh, siapa bilang nggak boleh ya? Boleh, malah Ustadz seneng, berarti tidak punya masalah. Malam ini saya akan coba bahas untuk menjadi orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Ibu ya. Ada satu ayat Ibu Bapak, Quran menyebutnya itu begini. In min syai'in illa indana khazainu. Apa Bu? Apa Bu? Apal enggak Pak? In min syai'in illa indana khazainuhu. Bisa tuh? Saya ulang sekali lagi. Pendek loh Bu ayatnya Bu. In min syai'in illa indana khazainuhu. Apa kalau diartikan? Kalau diartikan, tidak sesuatu pun illa hanya indana di sisi kami, kata Allah, khazainuhu, terdapat perbendaharaannya. Ngerti perbendaharaan Bu? Bu, bahasa Arabnya khazainu. Khazainu itu arti aslinya lemari. Kalau lemari tempat apa Bu? Bu, lemari tempat baju. Biasanya lemari itu di dalamnya ada lagi tuh yang dikunci, itu di dalam lemari apa namanya? Brankas. Ya, biasanya kuncinya pakai apa Bu? Kode. Kenapa pakai kode? Biar aman, karena isinya apa biasanya? Uang, terus perhiasan, terus surat berharga. Iya, tagihan listrik ayat tadi detail. Ayat. Ya. Makanya Quran menggunakannya khazainu, lemari, karena ternyata di dalam lemari itu isinya banyak, termasuk surat-surat berharga. Di dalam tafsir disebut mafatihul khazainihi, artinya kunci perbendaharaan. Itu semuanya ada di sisi Allah. Bu, pengen sehat Bu? Bapak pengen sehat? Pengen banyak duitnya Bu? Pengen. Bapak pengen sehat dan banyak duitnya. Itu yang kita mau ya Bu ya. Badannya sehat, duitnya banyak. Itu yang kita mau. Kuncinya ada di sisi Allah. Gitu. Pernah nggak kita kekurangan duit Bu?
Pernah apa sering? Sering. Mudah-mudahan tidak sering, tapi pernah. Terus protes nggak ke Allah? Protes nggak? Nah, Allah itu menguji manusia cuma dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bil fakri, dengan tekanan ekonomi. Yang kedua wal marodi, dengan penyakit. Cuman dua, Bu, Allah tuh menguji manusia. Kalau tekan apa? Yang pertama apa tadi? Iya. Kalau tidak ekonomi ya penyakit. Dengar, Bu. Jadi kalau tidak ekonomi ya penyakit. Cuman dua. Tapi ada juga yang dua-duanya. Yang nggak punya duit ya penyakitan gitu. Ada juga yang dua-duanya ada, ya sehat ya banyak duitnya. Ibu mau yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ibu mau yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Subhanallah, Pak. Ibu mau yang kedua, Pak. Orang itu kadang menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai, benar, Bu? Iya. Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Segala sesuatu ada di sisi Allah. Apapun. Tadi ayatnya disebut illa indana khazainuhu. Tapi kenapa ada orang kok enggak tercapai apa yang diinginkan? Padahal semua yang ada, apa yang kita inginkan ada di sisi Allah. Tapi kenapa kita tidak bisa meraihnya? Nah, itu pertanyaannya, Bu. Bu, pengen punya suami soleh? Ya namanya Pak Soleh. Iya, jadi soleh. Pengen punya anak soleh, Bu? Ketika kondisi kita tidak sesuai dengan yang kita mau, kebanyakan kita itu protes kepada Allah, Ibu. Itu banyaknya manusia protes. Ibu pernah nggak protes ke Allah? Bu, protes teh naon, Bu? Ketika tidak cocok ngomong, itu namanya protes. Ternyata protes ke Allah itu membuat seseorang menjadi tambah susah. Percaya nggak, Bu? Bu? Iya. Ibu pernah protes ke Allah? Pernah nggak? Begini nih, ada orang doa begini, ya Allah lancarkan rizki. Itu protes apa doa? Ya, protes apa doa? Itu protes namanya, bukan doa. Baru diberi seret rezeki langsung ngomong, ya Allah lancarkan rizki. Itu namanya protes. Orang koyoan sedikit aja langsung tayamum. Tahu koyoan, Bu? Koyoan itu langsung tayamum. Itu tiris. Ya. Tayamum itu nanti, karena tayamum dengan wudhu itu lebih utama wudhu, baru meriangan sedikit langsung tayamum. Hujan sedikit nggak ngaji. Ada di sini yang kayak gitu? Mana orangnya, pengen tahu? Untung malam ini nggak hujan. Kayaknya kalau hujan nggak ada yang hadir, deh Ustadz doang sendiri. Kira-kira Ustadz penting nggak, Bu? Penting. Bapak Ibu penting nggak? Penting. Dua-duanya
penting. Ibu nggak penting ustadz, bubar ngaji. Ustadznya nggak datang, bubar. Ustadz yang datang sendirian, nggak ada yang datang, ya malu ustadz ngomongnya. Ada yang lewat itu ustadz ngomongin siapa itu. Jadi dua-duanya ustadz ya penting, yang hadir ya penting, walaupun pada ngantuk lumayan ibu. Al-amalu lil qulubi, amal itu untuk hati. Jadi yang penting hadir. Ketika sering hadir di pengajian, maka Allah akan benahi hatinya ibu. Orang yang sering hadir ke pengajian itu hatinya pasti beda. Kenapa? Al-amalu lil qulub, amal itu untuk benahin hati. Sedangkan hati itu cerminan muka. Orang kalau hatinya bagus, mukanya juga enak dilihat. Sok ibu lagi kesel, mau nggak bercermin? Ibu lagi kesel sama suami, mau nggak bercermin? Nggak mau, karena hatinya lagi kesel itu. Makanya orang ngelihat hati seseorang dari mukanya. Itu ibu. Makanya penghuni surga itu kelihatan dari dunia. Kalau sering senyum, nah itu pasti ahli surga. Ibu sering senyum apa sering cemberut? Nah itu ahli surga tuh sering senyum. Senyum juga sodako. Ya bu ya. Senyum itu sodako. Tapi kalau lagi nggak punya duit, kalau punya duit ya sodakonya duit, kalau nggak punya duit baru senyum. Jadi yang sering senyum berarti nggak punya. Ya nggak gitu juga ibu. Ya bu, enak duit banyak apa enak duit sedikit? Duit banyak. Kalau duitnya banyak biasanya nggak hadir di pengajian, belanja. Apalagi malam apa sekarang? Malam Sabtu. Yang lain pada datang ke lapangan untuk menghadiri pengajian, yang punya duit mah belanja dah bu. Bener nggak bu? Bener bu? Makanya pengajian tuh biasanya kumpulan orang-orang yang nggak gitu juga ya bu ya, nggak gitu juga ya. Lanjut bu ya. Jadi pengajian itu kumpulan apa bu? Enggak ya bu ya, saya doakan mudah-mudahan duitnya banyak, badannya sehat. Amin Allahumma amin. Terus ini bu, ketika seseorang ditimpa ujian oleh Allah, yaitu cuman dua ujian Allah itu tadi. Yang pertama ekonomi, yang kedua penyakit. Kedua-duanya itu akibat perbuatan kita sendiri. Pengen gak sehat terus, pengen gak duitnya banyak terus, syaratnya cuma satu, jangan maksiat. Cuman berapa syaratnya bu? Jangan maksiat. Ketika maksiat maka Allah hukum dengan dua kalimat tadi. Kalau tidak tekanan ekonomi, kesehatan. Itu ibu ya. Makanya Quran menjelaskan ada orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Qalu alhamdulillah alladzi azhaba. Alladzi itu artinya apa bu? Tahu artinya alladzi bu? Alladzi azhaba, Allah telah
membuat pergi. Apa yang dibuat pergi? Al-hazan. Al-hazan itu artinya sedih. Sedihnya dibuang oleh Allah, sehingga mereka berani mengucapkan alhamdulillah. Quran nyebutnya qalu, mereka berucap, mereka mengucapkan. Berarti banyak apa sedikit? Kalau mereka banyak apa sedikit? Banyak. Nah, kita masuk ke situ. Karena Quran nyebutnya banyak orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa mereka mengucapkan alhamdulillah? Alladzi anhaba anna, Allah telah melenyapkan dari kami al-hazan. Al-hazan itu maknanya kesedihan. Bu, pernah sedih nggak, Bu? Nah, itu berarti banyak dosanya. Iya. Tadi Allah nyebutnya apa? Alladzi adhaba annal hazan. Allah itu yang menjadikan pergi dari kami. Apa yang pergi dari kami? Al-hazan, kesedihan. Pengen nggak hidupnya nggak pernah sedih? Nah, itu. Dan mereka berani mengatakan alhamdulillah. Siapa mereka itu yang kesedihannya sudah dicabut oleh Allah? Ternyata Quran menjelaskan, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami laghafurun, sungguh maha pengampun. Ngerti nggak maksudnya, Bu? Di atas memuji, bersyukur karena kesedihannya telah dicabut oleh Allah. Terus kalimat bawahnya, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami sungguh maha pengampun. Apa maksudnya, Bu? Ayo belajar mikir, Bu. Mau nggak masa tuanya tidak pikun? Bapak mau masa tuanya tidak pikun? Harus berpikir tentang Quran. Boleh dibuka di surat Al-Hajj. Orang yang masa tuanya tidak pikun adalah orang yang sering mikir-mikir Quran. Gitu, Bu. Minimal ibu sering baca Quran, walaupun tidak tahu artinya, kalau nanti masa tuanya tidak terjadi pikun. Bu, orang pikun itu terhina. Dihina oleh menantunya, dihina oleh anak-anaknya, dihina oleh tetangga-tetangganya. Itulah orang pikun. Makanya kita pengennya umur panjang apa pendek umur? Bu, pengen panjang umur berapa tahun? 200. Kebanyakan ya, Bu ya. Panjang umur itu bukan nominalnya, tetapi kebaikannya. Orang yang panjang umurnya, kebaikannya selalu diceritakan orang. Orang yang pendek umurnya, orangnya masih hidup tapi tidak pernah diceritakan orang. Adanya dianggap, tidak ada, itu menyakitkan. Bu, adanya ibu tidak dianggap oleh anak-anaknya, sakit nggak, Bu? Itu namanya adanya dianggap, tidak ada. Itulah orang yang pendek umur. Orangnya masih hidup tapi orang tidak membicarakan kita. Bu, pernah nggak sebel sama orang? Sebel. Naon sebel artina? Senang betul. Ibu kalau sebel sama orang awet apa sebentar? Kalau sebel sama orang awet apa sebentar? Buat apa? 3 tahun, astagfirullah. Sebel sama orang 3 tahun. Ibu di rumah punya kulkas enggak, Bu?
punya. Boleh nggak kulkasnya diisi sampah? Kulkasnya diisi sampah boleh nggak? Boleh, orang kulkas sendiri. Mau diisi sampah, mau diisi apapun, cuman pertanyaannya, pantas nggak kulkas diisi sampah? Apa itu artinya? Kulkas itu ibaratnya hati. Kadang kita nyimpen buruknya orang itu awet 5 tahun tuh masih kelihatan gitu ibu. Ya bu ya. Tapi ibu-ibu sana loh, ibu-ibu sini mah bager-bagernya bu. Bu, pernah benci sama tetangga nggak bu? Tuh kan, berarti sama di sana juga. Berarti bibitnya dari sini. Nah itu anehnya gitu. Kalau keburukan itu tertanam dalam hati awet, tapi kalau kebaikan cepet lupa. Saking bencinya sama orang, ada pengajian juga nanya dulu si eta ayat ke si eta ayah balik deui, nggak jadi ngadir ke pengajian itu karena benci. Mau foto bersama ibu, foto bersama, ada acara foto bersama ayah si eta, berdekatan apa menjauh? Itu teh awet 5 tahun masih aja nempel. Ya bu, Nabi itu tidak pernah punya musuh. Bu, Nabi nggak pernah punya. Di sini ada nggak tetangganya dijadiin musuh semua ayat tuh. Nah itu, mau lewat juga bingung, lewat sana ayah si eta, lewat sebelah sini ayah si itu. Jadi we di rumah we mendom. Ya bu, entong ya punya. Jadi orang teh yang baik, yang ngalah gitu bu. Biarin orang lain jahat kepada kita, tapi kita tidak jahatin mereka. Orang baik itu dibaikin baik, dijahatin tetap baik. Ada yang model begitu? Ada. Itu kalau belum mati jangan dikubur. Iya. Sekarang udah jadi makhluk langka. Ya bu ya, orang baik itu dibaikin baik, dijahatin tetap baik. Kayak garam itu rasanya apa bu? Asin, diapa-apain juga tetap bisa kayak garam bu. Bapak bisa pak? Itu ya, balik lagi. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, maka tidak boleh protes kepada Allah. Belajar menerima. Belajar apa bu? Nerima itu gampang apa susah? Gampang kalau cocok. Kalau nggak cocok, nah itu punya suami sudah jelek, nggak bisa cari duit, kalau makan pengennya komplit, nggak perhatian sama keluarga, penyakitan. Bisa nggak nerima model kayak gitu? Hah? Bisa tuh? Tuh kan bapaknya yang bisa. Itu ibu. Kalau cocok bisa terima, udah ganteng, bisa cari duit, sayang keluarga, sehat wal afiat. Bisa nggak nerima suami model gitu? Banget. Itu yang dimau. Betul bu? Tapi apa yang kita mau tidak mesti sesuai dengan kemauan Allah. Kadang kita maunya A, Allah kasihnya Z. Jauh apa dekat bu? Jauh. Maka disinilah kita belajar menerima. Jangan sekali-kali protes. Dikasih suami itu sakit-sakitan terus, ibu terima, urusin etate sur. Bisa tuh? Lu nggak bisa jawab. Alhamdulillah, terima ibu. Begitu belanja di warung tetangga teh ngomong, bu, oh hamil bu. Nah terus kumaha tuh? Orang punya suami
kan suami ibu sakit. Oh, sakit juga masih bisa bu. Bu, ada model kayak gitu ada? Mana? Tetangganya curiga, suaminya sakit, bisanya tidur-tiduran, makan, tidur-tiduran, makan. Kenapa istrinya hamil kok tetangga curiga? Ya, ada model kayak gitu, ada tetangga model kayak gitu ada di sini. Hah? Jangan usil urusan orang. Orang yang usil urusan orang, amal ibadahnya gugur. Puasanya gugur, sholatnya gugur, sodakohnya gara-gara sering nyari kesalahan orang lain. Kepo. Tahu kepo bu? Judul pertamanya nyapa, Mbak mau kemana Mbak? Mau ke Alfa. Mau beli apa sih Mbak? Mau beli kopi. Emang di rumah ada tamu? Ada. Berapa tamunya Mbak? Itu namanya kepo. Kalau nyapa ya nyapa. Kemana Mbak? Alfa. Oh udah segitu. Ada model kayak gitu ada. Masya Allah komplit. Ya bu ya. Kadang protes kepada Allah itu tidak terasa, rasanya rasa doa, padahal itu protes. Ya Allah, aku dikasih suami kok model begitu ya Allah. Saya tuh pengen suaminya kayak si Eta. Nah, itu namanya protes, bukan doa. Ya bu ya. Orang kalau tiap hari protes kepada Allah, kira-kira diberi nggak sama Allah Pak? Pak, Bapak lagi susah, lagi seret rezekinya, terus ngomong terus ke Allah, ya Allah lancarkan rizki ya Allah, ya Allah. Tiap sholat ngomong begitu, tiap sholat ngadu begitu, kira-kira diberi nggak oleh Allah? Diberi ibu, diberi. Kalau kita protes terus ke Allah tiap malam, tiap hari, setiap sholat protes terus ke Allah, Allah beri. Tapi apa kata Allah? Kullama yu'tikal haqqu azza wa jalla bisu'alika fayakunu qadaron nugsotan. Kullama ketika yu'tika al haqqu azza wa jalla, ketika Allah memberimu bisu alika sebab protesmu, fayakunu maka pemberian Allah sebab permintaan itu akan menjadi kadaron nugsotan. Apa itu kadaron? Kadaron itu keruh. Duit yang diperolehnya, harta yang diperolehnya membuat keluarganya menjadi keruh. Tahu keruh Pak? Duitnya dikasih anak sekolah, anaknya nakal. Duitnya dikasih ke istri, belanja terus. Ada di sini istri yang tukang belanja ada. Ya semua juga tukang belanja. Tiap hari. Belanjanya bukan belanja yang baik, Bu. Sudah punya kerudung 50 biji, masih aja beliin kerudung. Ayah di Dinuk itu ayah. Mana orangnya coba pengen lihat. Itu kerudungnya 50 dipakai apa satu yang dipakai? Lah iya Bu, lihat bapak-bapak mah cuman punya peci satu, betul Pak? Loh Ustadz Sugi juga cuma punya pecinya satu Ibu. Pakai baju abu-abu, pecinya hitam ya pantes, bener gak Bu? Bajunya putih, pecinya hitam ya pantes. Beda sama ibu-ibu. Kalau di bawahnya ada warna coklatnya berarti kerudungnya harus ada coklatnya. Tasnya juga warnanya coklat. Terus sendalnya juga coklat. Bawahnya juga permen. Serba coklat. Emang tanggal 14 Februari. Ya Bu,
Beda sama bapak. Makanya cari suami yang pinter, cari tuh kan langsung duit. Nah, nggak ngerti saya kenapa langsung duit. Ya, Bu, seorang istri itu nggak boleh minta-minta ke suami, dosa. Bener. Istri yang baik itu tidak pernah minta ke terus mintanya ke siapa? Ustadz. Mau ke Ustadz mintanya? Ya boleh. Tidak boleh ibu minta-minta itu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Kalau ibu sering minta berarti tangan ibu di atas. Kalau sering minta berarti di bawah, Bu. Jadi banyak minta apa banyak memberi? Ustadz, kalau aku nggak minta ke suami, minta ke siapa? Gitu ya, Bu ya. Ibunya pakai teori. Iya. Jadi kalau minta jangan dari bawah, kayak Ustadz itu. Kalau nerima amplop tuh dari pinggir. Jadi aman. Gitu, Bu. Bu. Terus nggak, Bu? Terus. Orang belum dapat ya. Balik lagi. Ketika Allah memberi sebab permintaanmu, maka pemberian Allah itu akan menjadi kadaron. Apa kadaron tadi, Bu? Keruh. Menjadi keluarganya keruh. Begitu suaminya banyak duitnya, malah berantakan. Suaminya jarang pulang. Itu akibat minta, akibat protes. Gitu, Ibu. Bu, seneng nggak kalau suami nggak pulang, Bu? Bang Toyib kali. Ya, Bu ya. Allah memberi, tapi pemberian Allah itu akan menjadi keruh. Itu akibat permintaan, akibat kita protes. Terus gimana Ustadz kalau kita lagi kondisinya tidak disukai? Ketika kondisi itu tidak disukai, boleh minta kepada Allah, tapi dengan cara yang benar. Bagaimana minta yang benar? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dengan bersikap sabar dan sholat. Gitu, Bu. Jadi cuma dua, bersikap sabar dan sholat, bukan bercerita. Ya, Bu ya, ingat ya, saya sering ngomong ini. Kita tuh masih salah paham antara doa dengan protes. Ya. Jadi kalau doa itu sudah diajarkan di Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua orang hafal. Karena itu namanya doa sapu jagat. Ya, Bu ya. Awas, mulai malam ini Ibu nggak usah cerita. 8 segi kehidupan itu sudah ada semua di dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu 8 segi kehidupan sudah ada di dalam sholat itu. Jadi nggak usah cerita ke Allah. Makanya kalau duduk di antara dua sujud agak lama. Kebanyakan itu sholat itu kalau sudah sampai situ cepet-cepet, baru Rabbighfirli warhamni ceplit. Jadi agak lama sampai selesai. Berapa macam tadi, Bu? 8. Coba ulang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini
wa'afini wa'fu anni. Ada nggak rezeki di situ? Ada. Kesehatan ada nggak di situ? Itu. Makanya harus agak lama di situ ya Bu ya. Mudah-mudahan itulah yang disebut minta kepada Allah. Minta yang benar, bukan protes. Ketika seseorang hidupnya tidak pernah protes kepada Allah, maka Allah beri keistimewaan 3 macam Ibu. Mau Bu? Diistimewakan oleh Allah hidupnya dengan 3 macam keistimewaan. Yang pertama adalah mayyazaka ala ashabika. Allah istimewakan kehidupannya di atas orang-orang. Di atas apa Bu? Tahu di atas orang-orang Bu? Sama-sama umurnya, sama-sama pekerjaannya, sama-sama jumlah anaknya, kehidupannya lebih membaik Bu. Makanya Allah itu sudah memberikan aturan bahwa manusia itu sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan apa Bu? Kadar itu apa Bu? Manunazziluhu illa biqadarin maklum. Allah itu menurunkan sesuatu sesuai dengan ukurannya Bu. Pak, waktu kita masih muda itu cukup ngurusi dapur. Ngurusi apa Bu? Jangan sampai nggak punya beras ya Bu ya. Jangan sampai nggak punya. Itu waktu masih muda. Begitu umurnya bertambah, naik ke depan, ke ruang tamu, perbaiki ruang tamunya. Kalau ada tamu bisa berbagi karena umurnya sudah mulai tua. Ngerti Bu? Ditambah lagi umurnya naik ke depan, ke ruang di teras, sudah mulai nyiram-nyiram bunga. Ngerti maksudnya Bu? Hidupnya sudah mulai peduli dengan orang lain, kenal dengan tetangga, bisa berbagi dengan tetangga. Itu kalau orang sudah mulai sepuh ya Bu ya. Jangan sampai sudah tua tapi masih aja ngurusi dapur. Itu namanya ada yang salah ya Bu ya. Ada yang salah. Kalau sudah umur sudah mulai masuk 50, itu sudah mulai duduk di teras gitu. Sudah mulai peduli dengan lingkungan. Sering ke masjid gitu. Ibu sering ke masjid? Hah? Alhamdulillah. Lewat apa masuk? Oh, lewat? Ya lumayan. Lewat ya Bu ya. Masjid itu depotnya rahmatnya Allah. Sambungkan rumah kita dengan masjid. Maka pipa yang ada di masjid akan menyalurkan rahmatnya Allah ke rumah Bu. Makanya kalau ibu nggak sempat, suami ibu yang suruh berangkat ke masjid. Nanti membawa pipa yang di dalamnya ada rahmatnya Allah. Paham Ibu? Jadi orang yang tidak pernah protes kepada Allah, Allah akan berikan satu keistimewaan. Yang pertama apa tadi? Kehidupannya di atas orang-orang gitu Ibu. Pengen Bu di atas orang-orang Bu? Bu, ada orang ngeluh aja Ibu. Mas, aku hidup sama sampean udah 30 tahun begini-begini aja Mas. Ada yang model begitu, ada enggak? Ada seseorang yang hidupnya sudah dimasukkan ke Darul Muqamah. Apa namanya Bu? Darul Muqamah. Alladzi ahallana Darul Muqamah. Ada orang yang hidupnya itu ditetapkan oleh Allah, disimpan di Darul Muqamah. Apa itu Darul Muqamah Ustadz? Darul Muqamah itu min fadlihi. Orang yang hidupnya itu dengan karunia Allah. Apa Bu? Hidupnya dengan anugerah dari
Allah. Apa cirinya orang yang hidupnya dengan anugerah Allah? La yamassuna fiha, la yamassuna fiha. Apa Bu? La yamassuna fiha nasobun. Satu. La yamassuna fiha lughubun. Jadi ciri orang yang sudah mendapat anugerah hidupnya oleh Allah, maka cirinya dua Ibu. Berapa cirinya Bu? Apa tadi kalimatnya? La yamassuna fiha nasobun, la yamassuna fiha lughubun. Apa itu nasobun? Kesusahan tidak menyentuhnya. Pernah nggak Ibu susah hidupnya? Itu namanya belum dapat anugerah dari Allah. Pernah nggak hidupnya Ibu itu bosan? Bosan, Pak, bosan. Lughub, bahasa Qur'annya tuh lughub. La yamassuna fiha lughub. Kebosanan tidak menyentuh kami. Orang kalau sudah mendapat anugerah dari Allah, hidupnya tidak pernah bosan. Tahu bosan nggak Bu? Bapak tahu bosan Pak? Bosan teh naon Pak? Ayo tebakan. Bahasa Qur'annya itu i'yaun minat ta'ab. Ngerti Bu? Bu? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti saya jelasin. Kalau udah ngerti shadaqallah. Ngerti apa belum? Belum ya, berarti Bapak semangat ya. Masih semangat ngajinya Bu? Ya. Jadi kebosanan tidak menyentuh kami. Siapa kaminya? Orang yang hidupnya sudah diberi anugerah oleh Allah. Apa itu nasobun? Pertama kesusahan. Kesusahan tidak menyentuhnya. Jadi hidupnya te enjoy. Enjoy te naon sih Bu? Happy. Ya. Walaupun dengan penyakitnya, walaupun dengan tekanan ekonominya, tapi dia hidupnya itu tidak merasa susah. Ya Bu ya? Bu, Ibu kalau nggak punya duit susah nggak? Nah ya iya, itu berarti belum dapat anugerah. Bu, kalau meriangan koyoan Bu. Nah, yang pertama kesusahan tidak menyentuhnya, dan yang kedua kebosanan tidak juga menyentuhnya. Nah pertanyaannya itu, kalau kesusahan Bapak paham, Ibu paham. Kalau bosan paham nggak Bu? Bosan Sundana naon Pak? Bosan. Sama bosen. Sama ya Bu ya? Bosan. Ibu pernah dengar bajingan tengik? Pernah dengar? Tengik. Tengik itu apa Bu? Bahu. Iya. Kalau bajingan tengik itu apa artinya? Kelamaan jadi bajingan sehingga tengik. Ngerti Bu? Itu dalam tafsir disebut i'yaun minat ta'ab. Tengik. Kelamaan susah jadi tengik. Capek gitu. Benar Bu? Bosan, hidup susah terus. Bosan nggak Pak? Iya, itu namanya kebosanan menyentuhnya. Jadi yang namanya bosan itu tengik. Kelamaan susah itu namanya tengik. Bu, kalau dompetnya penuh terus dengan duit, bosan nggak? Enggak, karena seneng. Coba dompetnya kosong terus bosan nggak? Bosan karena susah, itu namanya tengik. Ibu tengik nggak? Oh, itu Ibu. Siapa yang tidak mengalami tengik? Nah itu pertanyaannya. Berarti siapa Pak? Orang yang kesusahannya sudah diambil oleh Allah. Orang yang kesusahannya diangkat oleh Allah.
Siapa sih orang yang kesusahannya diangkat oleh Allah sehingga hidupnya senang terus gitu Ibu. Walaupun ada penyakitnya, dia mampu menerima. Walaupun ekonominya kadang-kadang cukup, kadang-kadang gak cukup, malah sering gak cukup. Tapi dia tetap senang. Ya, itulah orang yang mendapat anugerah. Siapa dia? Dia adalah orang yang kesusahannya sudah diangkat oleh Allah. Siapa yang sudah diangkat kesusahannya oleh Allah? Inna Rabbana laghafurur, bukan rohim, laghafurun syakur. Apa Bu? Bukan mentang-mentang apal. Kalau salah yang malu. Capek deh. Gitu ya Bu ya. Jadi apa tadi kalimatnya? Inna Rabbana laghafurun syakur. Apa artinya? Sesungguhnya Tuhan kami sungguh maha pengampun. Berarti orang yang sudah diangkat kesusahannya itu orang yang sudah tidak punya dosa, karena dosanya diampuni. Paham Ibu? Kita punya dosa enggak Pak? Banyak apa sedikit? Pantesan masih asli itu Quran Pak. Orang yang sering mengalami kesusahan, orang yang sering sedih, itu tandanya orang itu dosanya masih banyak. Alladzi adhaba annal hazan. Itu Allah yang bilang. Allah itu yang mengangkat kesusahan. Kenapa diangkat kesusahannya? Karena dosa-dosanya sudah diampuni. Bagaimana caranya dosanya diampuni? Allah nyebutin tadi lanjutan ayatnya. Inna Rabbana laghafurun syakur. Apa Bu? Coba ulangi lagi. Inna Rabbana laghafurun syakur. Apa itu syakur? Syakur teh sukron. Apa Bu? Sukron. Apa sukron Bu? Sukron gitu. Ibu sering ngucap sukron. Ya gayanya itu kalau di WA itu sukron gitu. Ya Pak ya. Bahasa apa itu Bu? Bahasa surga ya. Sukron. Bu. Ada cerita Ibu, ini kisah nyata di kampung saya. Di kampung saya ada orang kaya tapi bodoh. Apa Bu? Orang kaya tapi bodoh. Mau berangkat umroh Ibu. Berangkat apa Bu? Bapaknya tuh ngomong ke istrinya, suaminya ngomong ke istrinya, "Mah, kita kan nanti tanggal 9 mau berangkat umroh. Terus gimana Pak? Bapak tuh kalau nggak makan sukro itu kayaknya kepalanya pusing. Terus gimana? Mama belanja sukro lah 1 kantong kresek persediaan buat di Mekah. Sebab kalau nggak makan sukro pusing kepalanya." Terus apa jawab istrinya? "Oh iya Pak, saya juga sama Pak. Saya mah bukan sukro dah Pak. Apa? Wajib." Apa Bu? Wajib tahu wajib Pak? Pak, saya juga kalau nggak makan wajib tuh kepalanya pusing juga Pak. Ya udah, kamu beli wajib 1 kantong resek dan Bapak beliin sukro 1 kantong buat persediaan berangkat umroh. Begitu tanggal 9 berangkatlah kedua pasangan suami istri orang kaya yang bodoh berangkat umroh itu. Begitu turun di Jeddah menuju kota Mekah, begitu masuk bukan nggak boleh, ketemu sama polisi Mekah. Lihat 2 orang ini gandengan tangan Ibu, padahal sudah sepuh.
tapi masih akhirnya polisi itu nyapa, jiktum gitu, pakai bahasa kalian telah datang itu artinya jiktum. Kedengeran sama si bapak itu, loh mah kok tahu aku bawa wajib begitu, kok bisa ya aku bawa wajib ketahuan. Ya udah tuh Pak, daripada nanti celaka kasih aja wajibnya. Akhirnya wajibnya dikasih sama polisi. Ya udah ini tuh Pak polisi. Begitu dikasih bungkusan, dibuka isinya wajib, polisi sukron. Sukron apa sukron? Sukron, terima kasih. Loh, kok tahu juga aku bawa sukro katanya. Akhirnya dikasih lagi sukro, wajib dikasih, sukro di akibat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau berangkat umroh paling tidak tahu sukron. Dah, masuklah ke kota Mekah, masuklah di Masjidil Haram. Begitu terjadi proses umroh, ya kan, syarat dan rukunnya sudah selesai dilakukan, kemudian dia mau ke hotel, mau pulang, ya Bu ya. Ketemu lagi polisi yang tadi. Polisinya lagi makan, bukan makan sukro, lagi makan. Kalau kita makan nasi ya, kalau di sana ya makannya, nah gitulah pokoknya lagi makan. Polisi inget sama orang tadi yang ngasih sukro sama wajib. Akhirnya dia nawarin dia lagi makan, cuman pakai bahasa Arab. Tapi si bapak ibu ngerti, oh dia lagi makan ngomong berarti nawarin. Dasar bukan. Kalau kita kan sopan ya Bu ya, ditawarin jawab nggak Bu? Jawabnya teh miring raos gitu kan, bener nggak Bu? Tuh. Begitu dijawab ngiring raos, itu polisi lagi makan langsung bangun, langsung ditempeleng, pak. Malah ditempeleng gitu Bu. Akhirnya pulang ke hotel tuh mikirin, kunaon saya ditempeleng. Padahal kan bagus, dia nawari makan, terus saya bilang ngiring raos. Perasaan teh saya sopan, saya salahnya apa? Pikiran aja itu orang. Akhirnya ketahuan sama pembimbingnya. Pak, kunaon Pak? Iya saya teh mau cerita Pak. Cerita apa? Saya tadi ditempeleng sama polisi. Kenapa ditempeleng polisi? Itu kan polisi lagi makan Pak. Terus kan sepertinya dia nawarin saya. Nawarin tuh apa sih Bu di sini tuh? Terus jawabnya apa? Ya saya bilang ngiring raus. Ngiring raus teh artinya nya onta. Oh pantesan saya teh ditempeleng. Kirain teh makan nya onta. Jadi nanti kalau di Mekah jangan ngomong ngiring raus Pak. Takut ditempel. Subhanallah ya. Balik deh malah cerita. Tadi ngomongin apa sih? Syukron. Syukron. Ya Bu ya, apa tadi Bu? Syukron. Kenapa orang itu diangkat kesusahannya? Karena dosa-dosanya diampuni, gitu kan? Nah, sekarang kenapa dosanya orang itu diampuni? Karena Allah tadi melanjutin ayatnya, Inna Rabbana laghafurun syakur. Nah syakur teh artinya sukron. Sukron teh naon Pak? Bu, awas loh. Sukron teh terima kasih, cuman menjadi syukur. Nah kalau syukur berarti terima kasih kepada Allah. Jadi kalau ke Allah jangan sukron ya. Syukur, terima kasihnya hamba kepada Allah disebut syukur. Nah nanti Allahnya syakur. Apa Bu? Syakur. Berarti syakur itu artinya nerimaan. Apa Bu?
Apa Bu? Syakur itu artinya nerimaan. Ngerti nerimaan nggak? Mudah menerima, tidak mempersulit. Ngerti Bu? Bu, kenapa Allah mudah menerima? Bu, karena Allah bersifat syakur. Apa Bu? Syakur itu artinya gampang menerima apa? Menerima ketaatan. Menerima apa Bu? Ketaatan. Apa contoh ketaatan? Sholat. Apa Bu? Sholat. Sholat itu bentuk ketaatan kepada Allah. Itu Allah gampang nerima Ibu. Kita tuh kalau sholat begitu takbir ingat Allah apa ingat yang lain? Berarti sholat kita bagus apa jelek? Tapi Allah menerimaan karena sifatnya apa tadi? Syakur. Bu, begitu sholat ingat Allah apa ingat yang lain? Begitu ngaji ingat omongan ustadz apa? Iya kan? Ditanya sama temannya, Bu, semalam ngaji ya Bu? Iya. Ustadznya siapa Bu? Ustadz Sugi. Itu nyeritain apa Bu? Ya nggak biasa kayak kemarin. Gitu. Ya Bu ya? Bener dah Bu? Itu. Tapi Allah menerimaan. Walaupun datang ngaji terus matanya langsung merem, diterima. Itu Ibu. Namanya Allah syakur. Jadi yang penting itu badannya hadir. Itu Bu. Itu yang Allah mau. Makanya ada nyanyian, bangunlah, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Itu yang benar. Jadi yang pertama kali dibangun badannya, baru jiwanya yang bangun Allah. Gitu. Yang penting hadir. Waktunya sholat duha, sholat berarti hadir. Waktunya zuhur, hadir. Waktunya asar, hadir. Ada tetangga ngerumpi, hadir semua. Ya, hadirnya dalam hal kebaikan. Insya Allah. Bisa Bu? Bisa. Taat dilakukan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ketika dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka kesusahannya dicabut oleh Allah, sehingga hidupnya tidak pernah susah. Paham Ibu? Jadi kalau ada orang masih hidupnya susah, berarti dosanya belum diampuni, berarti belum melakukan ketaatan. Ya Bu ya? Yang penting taat. Kalau punya duit ya sedekah, kalau nggak punya duit ya tersenyum. Ya Bu ya. Jadi semuanya bisa sedekah. Bisa Bu. Nah, balik lagi. Ketika seseorang tidak pernah protes kepada Allah, maka Allah beri 3 keistimewaan. Yang pertama apa? Diberi kehidupan di atas orang-orang atau di atas orang lain. Yang kedua, disejahterakan. Apa Bu? Disejahterakan. Apa itu sejahtera? Ayo, sejahtera teh naon? Mau kemana-mana bisa, mau apapun ada, badannya sehat, duitnya pasti banyak. Udah ditebak. Itu namanya sejahtera. Itu yang kedua. Yang ketiganya, diangkat oleh Allah, didudukkan oleh Allah, menjadi orang yang terhormat di mata manusia dan mulia di sisi Allah. Paham Bu? Yang ketiganya, didudukkan oleh Allah di tempat yang terhormat di mata manusia dan mulia di sisi Allah. Kenapa di mata manusia itu mulia? Karena sudah yang dua. Apa yang dua tadi? Pertama, hidupnya di atas
orang lain. Yang kedua sudah sejahtera. Orang kalau sudah sejahtera bisa memberi. Ketika sering memberi, orang yang diberi hormat enggak? Nah itu, akhirnya di sisi manusia dia terhormat dan di sisi Allah menjadi mulia. Paham Ibu? Bu? Paham Bu? Nah itu. Jadi tidak boleh protes. Kalau tidak protes, Allah berikan 3 keistimewaan. Yang pertama, hidupnya di atas. Yang kedua, yang ketiga, terhormat di mata manusia dan mulia di sisi Allah. Makanya ciri orang yang terhormat itu sudah mulai peduli dengan tetangga. Di sini ada nggak Bu, orang yang rumahnya di gerbang, di pagar, ada nggak Bu? Bu, kuatan mana pagar besi dengan makanan? Bu, Ibu punya rumah di pagar tinggi besi, pakainya muter. Dengan Ibu rumahnya tidak di pagar, tapi Ibu banyak memberi makan kepada tetangga. Kuatan mana ya? Kuat makanan apa kuat pagar besi? Kuat makanan, benar Bu, benar. Ada orang rumahnya itu dikelilingi pagar. Nggak ada ya di sini ya? Dikelilingi pagar besi tinggi Ibu. Malam-malam istrinya teriak-teriak, tolong, tolong gitu. Tetangganya denger Ibu, ternyata di dalamnya ada perampok masuk. Itu kata tetangganya itu, perampok terusin, habisin. Nih saya juga punya linggis, kalau nggak ada linggis nih saya ada linggis. Gitu. Habisin habisin. Orang pelit hidupnya juga. Nggak peduli sama tetangga, habisin Tuh. Malah tetangganya mendukung. Ya Bu ya. Tapi kalau kita sering memberi tetangga, begitu Ibu mau mudik, Bu mau kemana Bu? Mau mudik, tenang Bu, rumahnya aku yang jagain. Tuh Bu, enak gak Bu? Itu karena sering akhirnya Ibu mudik tenang Ibu, begitu pulang itu halamannya bersih, disapu termasuk mangganya juga bersih. Ya. Dimakan. Ya Bu ya. Boleh nggak Bu? Boleh Bu. Ya. Kalau buahnya itu lewat ke tangan tetangga, hak tetangga, Ibu nggak boleh marah ya Bu ya. Kalau enggak, Ibu langsung diikat, tarik gitu, pakai rapia gitu ya. Jadi kalau mangganya lewat tetangga Ibu, itu hak tetangga. Ridho ya Bu ya. Iya. Ibu pernah ngasih makan enggak sih sama mangga? Orang enggak kan ya. Begitu gede buahan, biarin Ibu ya. Kita banyak sedekah. Nyambung ya? Ya. Udah capek belum Bu? Oh saya capek. Ya. Nah ringkasannya. Nah sekarang ringkasannya. Mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Jadi pertama, ternyata apapun ada di sisi Allah. Bagaimana cara meraihnya? Nomor 1, tidak boleh protes ya Bu ya. Protes itu kadang kita nggak sadar bahwa itu protes. Pikiran kita doa, padahal itu bentuk protes. Jangan sekali-kali protes ya Bu ya. Kalau kita tidak pernah protes kepada Allah, maka Allah akan memberikan 3 keistimewaan ya. Kalau kita protes terus kepada Allah, Allah memberi nggak Bu? Bu, memberi. Tapi pemberian Allah itu akan membuat keruh. Satu lagi Bu, membuat keruh dan nugsotan. Nugsotan itu penghalang antara dirinya dan cita-citanya ya Bu ya. Itu. Jadi kalau pemberian Allah disebabkan karena kita protes,
Karena kita sering meminta, maka Allah memberinya itu berakibat dengan penghalang cita-cita. Sudah bayar buat berangkat umroh, pada waktunya berangkat tidak bisa berangkat karena sakit perut. Pulak balik terus sampai lemes ibu, sehingga tidak jadi berang. Nah, itu akibat permintaan, protes pemberian Allah disebabkan karena protes. Ya, itu namanya nuksotan. Apa bu? Nuksotan teh naon tadi? Penghalang cita-cita. Pengen nggak ibu hidupnya lancar-lancar gitu bu? Mau umroh ya ada biayanya, badannya sehat, bisa terbang, balik lagi selamat, sehat. Itu kan? Nah itu makanya nggak usah minta, ya. Berdoa. Apa doanya bu? Robbana atina fid dunya hasanah. Nggak usah doa yang macam-macam ya bu ya. Saya sering ngomong begitu ya. Kenapa doa Robbana itu sapu jagat? Itu bisa bu? Semua orang hafal doa Robbana. Ustadz kalau Robbana kurang lama, ya 1000 kali pasti lama ibu, ya kan? Itu nggak usah yang lain ya bu ya. Kalau anaknya pengen soleh, Robbana. Suaminya pengen soleh, Robbana. Dagangnya pengen laku, Robbana. Jabatannya pengen naik, udah cukup, gampang kan bu ya. Nanti malaikatnya Robbana deita pasti. Ya, itu saja, mudah-mudahan manfaat ibu ya. Mudah-mudahan kita amalkan sedikit-sedikit ibu ya. Jangan sekali-kali protes, ingat itu ya. Lakukan apapun yang diperbuat oleh Allah, pasti terbaik buat kita ya. Kita doa dulu ibu, ingat doa kita. Rabbi habli milladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Doa apa ini bu? Masih ingat? Untuk memutus apa bu? Untuk memutus perbuatan buruk yang dilakukan oleh bapak ibu kita. Ngerti bu? Sebab kata Nabi, kalau kita berbuat buruk terus tidak berakibat, maka nanti yang akan menanggung anak dan cucunya. Itu ibu. Barang siapa yang pernah bercerita buruk tentang orang lain, maka tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum perbuatan buruk itu dilakukan sama kita. Tidak akan dimatikan kita. Mati kita, berarti kita belum merasakan perbuatan yang tadi diceritakan, nanti diganti oleh anaknya. Itu bu. Anaknya tidak, cucunya. Itu. Makanya doa ini berfungsi untuk memutus ya bu ya. Mudah-mudahan kakek nenek kita yang pernah melakukan keburukan tidak nyampe ke kita ya. Doanya apa tadi? Rabbi habli milladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Ini ya sering saya bacain ya bu ya. Nah biar tahu fungsinya. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bersama Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.